Selamat pagi, saudara. Selama 30 menit setiap hari, kami sajikan berbagai informasi dari sejumlah daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Selengkapnya bersama saya, Rahma Piliang, hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Informasi pertama, saudara, kebakaran menghanguskan sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Dugaan sementara, api berasal dari bara obat nyamuk bakar. Banyaknya material yang mudah terbakar ditambah kencangnya embusan angin membuat api dengan cepat membesar. Besarnya kobaran api sempat membuat warga sekitar panik. Tidak ada korban dalam insiden ini, sementara api bisa dipadamkan usai 3 unit kendaraan dan belasan petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Di RW 03, dengan cepat kita langsung menghubungi anggota yang di Joglo sama personel akhirnya menuju ke TKP. Objek yang terbakar, informasi dari pemilik adalah rumah tinggal beserta gitu atau dagangan ya. Untuk korban adalah nihil, tidak ada. Berapa armada yang diterjungi? Untuk armada yang terjun ya 3 unit, ya, kurang lebih sekitar 12 personil. Kebakaran juga terjadi di Kudus, Jawa Tengah, saudara. Sebuah rumah di Desa Getas, Pejatan, Kecamatan Jati, Kudus, hangus terbakar. Api diketahui sudah membesar saat warga tengah melintas. Dugaan sementara, api berasal dari kompor lantaran penghuni lupa mematikan saat meninggalkan rumah. Api bisa dipadamkan usai sejumlah kendaraan dan petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Kronologi tadi katanya dari memasak yang lupa mematikan, kompor yang lupa dimatikan. Awalnya dari belakang, cuma merembet ke bagian ya hampir semua lah. Depan ruang tamu untuk atapnya udah pada kena semua. Kebakaran melanda Pasar 5 Banjarmasin dan menghanguskan 162 toko. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kobaran api dan asap hitam membumbung di atas Pasar 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Jumat dini hari. Diduga api muncul dari bagian belakang pertokoan dan merembet ke bangunan lainnya. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dikendalikan. 162 kios dan toko hangus terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dua hektar hutan milik perhutani di Lumajang, Jawa Timur terbakar pada Jumat malam. Kobaran api tidak sampai merembet ke permukiman warga. Semak belukar dan vegetasi kering di Gunung Pucang Rangga saat musim kemarau diduga jadi pemicu timbulnya api. Petugas gabungan berupaya melokalisasi api dengan membuat sekat bakar dan memukul dengan ranting basah. Api bisa dipadamkan setelah 4 jam lebih proses pemadaman. Saat ini pihak perhutani masih menghitung kerugian akibat kejadian ini. Terkait peristiwa ini, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran karena masuk musim kemarau. Faktor alam, Pak, karena cuaca ekstrim, mungkin bebatuan bergesekan ya, rontoknya batu bisa menyebabkan api. Dan keadaan lahan kan kering, daunan jati juga ada johar itu kering, dan alang-alang tadi mudah terbakar. Ya. Ini masuk kawasan peta berapa nih? Peta 15A dan peta 15B. Ya. Salah satu titik kebakaran lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan akhirnya padam. Meski demikian, BMKG mengingatkan risiko kebakaran hutan akan meningkat seiring puncak musim kemarau. Petugas gabungan dari Manggala Agni dan BPBD Oki berhasil memadamkan api di lahan gambut seluas 2 hektar di Desa Pulau Geronggang, Pemaran Timur. Sebelumnya, selama 2 hari petugas kesulitan memadamkan lahan tersebut karena kendala akses dan kecepatan penyebaran api. Meski titik ini berhasil padam, pantauan udara BNPB menemukan
Kebakaran lahan gambut juga terjadi di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Komering Ulu. Lahan gambut semakin rentan terbakar seiring peningkatan suhu di puncak musim kemarau. Pertama, sulitnya akses menuju lokasi yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2, sehingga mobilisasi peralatan dilakukan secara estafet. Yang kedua adalah spot-spot asap yang tersebar, sehingga perlu kecepatan dalam pergerakan tim dan kecermatan dalam mendeteksi asap yang tersisa. Berkat kerjasama tim gabungan yang kompak di lapangan, api bisa dipadamkan. Beralih ke Purwakarta, Jawa Barat, Saudara, meski kebakaran tempat pembuangan akhir Cikolotok mulai mereda, tapi sejumlah titik api masih belum padam pada Jumat siang. Warga di Kampung Cikolotok, Desa Margasari, Kecamatan Pesawahan mengeluh batuk-batuk akibat kepulan asap dari kebakaran TPA Cikolotok. Meski kebakaran telah berkurang, tapi warga meminta petugas terus bertindak mengantisipasi kebakaran lebih besar terjadi lagi. Masih ada gitu titik-titiknya. Kan ini mah kalau misalkan kepanasan tumbuh lagi api teh. Kalau kepanasan tumbuh lagi. Kena angin kali ya, Pak ya? Kena angin ya gitu, Pak. Dampaknya ada penyakit misalkan batuk ke anak-anak, terutama ke anak-anak, Pak, ngeluhnya gitu. Makanya saya minta ke dinas-dinas instansi yang terkait di sini segera ini dipadamkan, Pak. Ya gitu. Saudara, lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul yang berada di dekat Jalan Raya Porong dan jalur kereta api. Menurut warga, rembesan air dan lumpur tersebut baru pertama kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Air dan lumpur mulai merembes dari tanggul penahan lumpur lapindo di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur sejak Jumat pagi. Petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, PPLS, menyatakan rembesan tersebut terjadi akibat penurunan muka tanah di area tersebut. Dampaknya bertambah akibat pengurangan aktivitas pembuangan lumpur ke Sungai Porong karena efisiensi anggaran pemerintah. Untuk menanggulanginya, PPLS mengoperasikan 4 alat berat guna mengalihkan lumpur ke lokasi lain. Tapi perlemahan itu bukan karena kondisi tanggul kita tidak kuat, Pak. Memang karena Bapak tahu sendiri kalau di lokasi ini memang terjadi penurunan arah aliran dari pusat semburan itu dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari pusat semburan. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong. Pengurangan itu kan sebetulnya karena kita kan balik lagi kita bekerja kan menggunakan anggaran. Sedangkan yang kita tahu bersama memang ada optimalisasi anggaran, efisiensi dan lain sebagainya. Saudara, lahan kosong di lingkungan Polres Pak Barat disulap menjadi peternakan ayam petelur yang produktif. Hasil panennya tak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga dijual dengan harga terjangkau untuk membantu masyarakat. Selengkapnya usai jeda. Saat informasi datang tanpa henti. Berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Pilih yang paling bernilai dan jadikan referensi utama. Dirangkum penuh integritas dan terpercaya. Berita-berita lain yang aktual untuk Anda simak. Berita utama setiap Senin sampai Jumat pukul 7:30 malam serta Sabtu dan Minggu pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Selama ratusan tahun, Lontar menjadi media masyarakat Bali untuk menyimpan pengetahuan dan kearifan para leluhur. Melalui tangan-tangan yang merawat, mengajarkan, dan mewariskannya, Lontar menjadi lebih dari sekadar peninggalan masa lalu. Manuskrip kuno terus dirawat, disalin, dan disulih ke aksara Latin. Tradisi ini juga diperkenalkan kepada generasi muda dan wisatawan melalui workshop menulis Lontar, agar warisan pengetahuan dan budaya Bali terus hidup dari generasi ke generasi. Jalan-jalan, goresan abadi di daun lontar. Minggu 12 Juli pukul 10:30 siang di Kompas TV.
Saudara, memanfaatkan lahan kosong di sekitar Mako Polres Pak Barat, sejumlah personel memilih beternak ayam petelur. Sebanyak 320 ekor ayam petelur diternak pada lahan kosong ini sebagai langkah kepolisian mendukung swasembada terutama kebutuhan telur di Kabupaten Pak Barat. Inilah suasana peternakan ayam petelur yang didirikan Polres Pak Barat di lahan kosong yang selama ini tidak dimanfaatkan. Personel kepolisian bersama Kapolres Pak Barat memanen telur ayam untuk disalurkan pada masyarakat Pak Barat dengan harga murah. Lahan ini tidak besar, hanya 20 kali 6 meter, namun peternakan ini sudah dapat menyuplai kebutuhan telur sebagai ketahanan pangan. Kapolres Pak Barat bilang program ini adalah bentuk pemanfaatan wilayah yang terbengkalai menjadi bermanfaat, baik untuk personil maupun untuk masyarakat Pak Barat. Jadi kegiatan ini kami inisiasi dimulainya pembuatan atau pembangunan kandang ayam petelur itu di bulan Maret. Kemudian kita penuhi kebutuhan makannya sampai dengan pada bulan Mei atau awal Juni sudah mulai bertelur. Dari hasil telur ini, salah satunya kami juga ikut mendukung program Astacita Bapak Presiden dalam mendukung ketahanan pangan di bidang peternakan, khususnya telur. Ternak ayam petelur ini disambut baik oleh warga. Selain mengurangi beban masyarakat, juga dapat membantu pedagang penjual telur ayam. Bulan atau 1,5 bulan beli dari sini. Lumayan murah, dekat, gampang mesannya. Ya harapannya kalau apa bisa terus lebih murah lagi. Gitu, Sebelumnya ada yang ngantar sini siapa, Kak? Yang ngantar sini kadang ajudan, kadang yang apa yang jaga. Harga berapa, Kak, itu? Harga 40.000. Kalau dari luar harga 47. lebih murah ya? Iya, lebih murah. Berarti lebih irit lah sini. Iya, lebih irit lah. Saat ini hasil petelur selain dimanfaatkan untuk program MBG juga dijual ke masyarakat dengan harga yang rendah dan terjangkau. Peternakan ayam petelur ini adalah langkah Polres dalam membantu dan mendukung nawacita Presiden dalam swasembada pangan. Hendri Setiawan, Kompas TV, Pak Barat, Sumatera Utara. Pemanfaatan lahan tidur tak hanya mampu menciptakan lingkungan yang lebih produktif, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Di Kabupaten Pak Barat, Sumatera Utara, Polres setempat menyulap lahan kosong menjadi peternakan ayam petelur untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menyediakan telur dengan harga terjangkau bagi warga. Kita akan membahasnya bersama Kapolres Pak Barat, AKBP Muhammad Agustiawan. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mbak. Baik Pak, ini kan sudah ada peternakan ayam petelur begitu ya Pak ya. Nah ini berapa lama ternak ayam petelur ini berhasil dilakukan Pak? Ya, kami memulainya di bulan Maret, Mbak. Kemudian di awal Juni kami sudah menghasilkan telur pertama, Mbak, dari ayam-ayam tersebut. Di sini juga kami mulai belajar bagaimana cara merawat ayam, menghasilkan telur yang baik. Kemudian di pertengahan Juni itu kualitas telur sudah layak, Mbak, untuk diedarkan ke masyarakat. Baik, ini ide untuk adanya peternakan telur di Mako Polres ini apa latar belakangnya Pak? Ya, sambil melihat situasi, Mbak, jadi kebetulan di Polres yang saya pimpin saat ini di Kabupaten Pak Barat, peternak telur itu hampir tidak ada, Mbak. Jadi setelah saya lihat survei ke beberapa desa, memang tidak ada, Mbak. Kita di sini hanya ada sebagai distributor telur, tapi yang untuk memproduksi telurnya sendiri nggak ada. Makanya saya putuskan untuk kita coba, kemudian alhamdulillah ada hasilnya, untuk cuaca juga mendukung dengan ternak telur ini sendiri. Tadinya saya juga khawatir kan apakah dengan cuaca dingin, ternyata di suhu tertentu masih bisa, Pak, untuk bertelur, Mbak, ayam tersebut. Baik Bapak, siapa saja yang mengerjakan perawatan ayam petelur ini dan tantangannya tuh apa aja ya Pak? Ya, untuk di awal-awal pastinya kami terus berkonsultasi, Mbak, dengan yang ahli, baik dari ayam. Jadi ayam pun kami beli dalam kondisi yang sudah divaksin semua, jadi kondisinya sudah kuat. Kemudian yang mengerjakan di sini personil saya sendiri juga, Mbak. Ada personil saya, ada PHL saya. Kemudian ya kita merawat sendiri bisa kok, Mbak, ternyata. Tidak terlalu sulit, Mbak.
Baik, untuk hasil dari ayam petelur ini disalurkan kemana saja? Apakah dari masyarakat sekitar atau memang nantinya dijual keluar juga, Bapak? Nah, untuk sementara ini alhamdulillah produksinya baik, Mbak. Jadi hampir setiap hari kami menghasilkan telur itu kurang lebih antara 305 sampai 310. Memang kami rencanakan untuk dijual di masyarakat sekitar saja, Mbak. Bahkan sekarang saya sudah hampir tiap hari orang datang, kita layani saja setiap hari. Kemudian kami juga berencana untuk mencoba memasarkan ke dapur-dapur MBG. Kalau memang sesuai dengan standar yang mereka persyaratkan, nanti akan kami masukkan, Mbak. Baik, Bapak. Berarti sehingga saat ini sudah ada koordinasi begitu ya, Pak, ya, kalau untuk penyaluran ke dapur-dapur SPPG begitu, Pak? Ya, kami tetap memenuhi standar terlebih dahulu, baru kalau memang sudah sesuai, baru kami masukkan. Tapi kami ke masyarakat sekitar, sepertinya jumlahnya juga sudah lebih banyak, Mbak, daripada ke dapur SPPG. Apakah ada rencana juga untuk memasukkan ke Koperasi Desa Merah Putih, Pak, untuk hasil dari peternakan ini? Ya, kabar terbaru juga, Mbak. Jadi kemungkinan saya dengan Danyon di Batalion Polres Papua Barat, dan kami juga dapat bantuan dana, Mbak, dari Pemkab untuk mengembangkan ayam ini. Mungkin kami dengan batalion di Pamkat Barat, Batalion 906 Sanalenggam itu akan merencanakan untuk membangun di atas 1.000, Pak, atau mungkin 2.000 ayam petelur, Mbak, untuk mengcover di wilayah Polres Papua Barat. Baik, terkait dengan biaya pemeliharaan, Pak, ini bagaimana dengan biaya pemeliharaannya dan juga perawatan serta pakan ayamnya, Pak? Ya, kalau untuk biaya pemeliharaannya sejauh ini tidak terlalu tinggi ya, Mbak. Jadi itu juga kalau kotoran ayam kita kumpulkan bisa kita alokasikan ke petani di sini, Mbak, bisa digunakan sebagai kompos. Kemudian kalau untuk biayanya juga tidak terlalu besar, harga pakan ternak juga kami sesuaikan, Mbak. Nah, jadi saya tetap berkombinasi antara mencari jagung dengan membeli pakan, Mbak, di toko-toko yang menjual pakan ternak. Lalu kesulitan untuk mencari pangan dan juga pakan untuk ayam ini seperti apa, Bapak? Untuk kita sendiri, Mbak, pakan itu saya masih ambil di wilayah Dairi, Sidikalang. Kemudian untuk jagungnya, kebetulan di wilayah saya juga produksi jagung lumayan tinggi, jadi kami mengambil dari situ aja, Pak. Baik, kalau terkait rencana ke depannya ini apakah akan terus dipertahankan atau memang melihat situasi ke depan ini, Pak? Untuk saat ini, Mbak, mungkin ya sampai 6 bulan ke depan akan kami pertahankan. Kalau memang ini menjadi peluang bisnis yang bagus, Mbak, mungkin akan kami teruskan, sehingga bisa berpotensi untuk memberikan kesejahteraan juga bagi warga sekitar, Mbak. Baik. Kalau respon warga sekitar terkait adanya peternakan telur ini, juga mungkin harganya begitu ya, Pak, ya, yang dijual kepada warga begitu, Pak? Betul, Mbak. Jadi kami dalam program 1 Juli kemarin, Mbak, untuk membantu masyarakat itu kami menjualnya harganya 35.000, Mbak, per papan. Sedangkan bagi anggota saya sendiri atau yang berdomisili di seputaran Polres Papua Barat itu kami memberikan harga 40.000, Mbak, per papan. Kalau misalnya dari harga normal di pasaran di sekitaran Pak Barat ini memang lebih rendah ya, Pak, ya, dijual kepada masyarakat atau seperti apa, Pak? Ya, kalau harga di Papua Barat sendiri mungkin ya, Mbak, mungkin untuk situasi saat ini itu berkisar harga di 47.000 sampai 52.000 mungkin, Mbak, per papan. Tapi saya jualnya harganya di bawah itu, Mbak. Baik, mungkin harapannya ke depannya bisa disampaikan, Bapak, terkait dengan untuk peternakan ayam ini, singkat saja, Bapak. Yang pastinya kami mendukung program pemerintah, Mbak, dalam Astasita program Bapak Presiden, khususnya ketahanan pangan. Kali ini kami coba mendukung di peternakan petelur ayam, kami jadi menghasilkan telur ayam. Jadi telur ayam sendiri itu bisa didistribusikan di wilayah seputaran Polres Papua Barat dengan harga yang terjangkau. Dan produksi juga untuk pakan telurnya juga kami bisa sirkulasi dari seputaran wilayah Polres Papua Barat, dan hasil dari telur tersebut kami juga bisa jual ke masyarakat dengan harga yang di bawah rata-rata. Baik, terima kasih Kapolres Pak Barat AKBP Muhammad Agus Setiawan sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Sehat selalu, Bapak. Baik, Mbak, sama-sama, sehat selalu. Saudara, puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Dekranasda digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, di mana momentum ini diharapkan tak sekedar seremonial, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri kreatif. Informasi selengkapnya usai jeda.
Penataan guru non-ASN memunculkan kekhawatiran di kalangan guru honorer. Di tengah ketidakpastian, mereka menanti kejelasan nasib dan pengakuan atas pengabdiannya. Kita ingin guru-guru kita terjamin kesejahteraannya. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan. Kemudian kita bahas adalah konstitusionalitas anggaran MBG yang ditempatkan pada anggaran pendidikan. 60 menit Special Report, Minggu 12 Juli, pukul 6 petang di Kompas TV. Angkringan ini sebenarnya sejarah telah mencatat itu kemenangan dari wong cilik. Kenapa? Ya dari orang-orang bayan yang tidak berpunya, mereka menjadi bakul angkringan. Angkringan ini menjadi salah satu penopang besar ekonomi keluarga. Tahu goreng, tahu bacem, timus. Milih kenapa jadi angkringan, jadi ikut melestarikan budaya. Nah, harapannya dari kelas wetangan bisa menjadi obrolan-obrolan yang sangat kreatif. Cerita Rasa, Sabtu 11 Juli, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saudara, puncak peringatan HUT ke-46 Dekranasda digelar Jumat 10 Juli 2026. Momentum ini diharapkan tak sekedar seremonial, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri kreatif. Syukuran ulang tahun Dekranasda ke-46 tahun menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah. Beragam tampilan menarik dihadirkan, pesona, angin, mamiri, hingga pameran 200 stand kerajinan lokal dan berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Umum Dekranasda, Selvi Gibran Rakabuming menyebut agar sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan untuk berkreasi menjadi produk unggulan kerajinan Indonesia. Sudah 46 tahun Dekranasda menjadi wadah untuk para perajin dari seluruh Indonesia, di mana selama itu pula banyak sekali pembinaan-pembinaan ke daerah-daerah, bahkan perajin-perajin yang masih kecil-kecil kita berikan pembinaan untuk terus bisa bertumbuh menjadi lebih besar lagi dan mempunyai pasar yang lebih besar lagi, dan tentunya seperti tema pada tahun ini adalah perajin kita bisa mendunia. Selain itu, selaku tuan rumah syukuran 46 tahun Dekranasda, Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan menyebut panggung kolaborasi nasional ini menjadi momentum dan bukti nyata persiapan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung kerajinan lokal. Ini juga kesempatan bagi kami, pameran Kriya dan Wastra ini menjadi kesempatan emas bagi UMKM kami, khususnya industri selatan, dan tentu saja UMKM dari seluruh Indonesia, binaan Dekranasda seluruh Indonesia, untuk dapat memperkenalkan produk unggulan, menjangkau pasar yang lebih luas, membangun kemitraan yang lebih luas, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan harapan kami dengan adanya event seperti ini, kami berharap semakin banyak pengunjung, semakin besar peluang transaksi dan promosi bagi UMKM di Sulawesi Selatan dan tentu saja seluruh Indonesia. Perhelatan berskala nasional ini menjadi momentum strategis mempromosikan kekayaan kerajinan budaya serta kuliner Nusantara sekaligus mendorong UMKM Indonesia agar dapat bersaing dalam skala nasional hingga internasional. Linda Wirawan, Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, saksikan Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi. Saya Rahma Piliang pamit, sampai jumpa esok hari. Tetap di Kompas TV Independen terpercaya.